Perkenalkan, nama saya Donde Sianturi dengan NIM 2892350143, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SH, SEMM. Berikut video saya tampilkan untuk memenuhi tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan. Bab 12, Microfinance dan Lembaga Penjamin Kredit atau LPK. A. Pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, micro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga. Baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa peminjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait dengan pengembangan usaha. Selama ini banyak pihak yang ingin berusaha namun terkendala dengan berbagai hal seperti 1. Modal usaha. 2. Pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang akan dijalankan. 3. Pemasaran hasil produksi. 4. Membangun konsep manajemen yang modern. 5. Dan lainnya. Hadirnya microfinance tentu akan sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, peminjaman modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan pasti. Misalnya pendapatan tetap maupun aset. Keuntungan lainnya, microfinance turut adil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin, melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentunya berkontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Sedangkan menurut ASEAN Development Bank atau ADB, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM atau microfinance merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan dengan pilihan yang sangat beragam. Di antaranya, yaitu jasa penyimpanan, kredit, jasa pembayaran atau transaksi, transfer uang dan asuransi, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil, terutama bagi mereka yang belum memiliki kesempatan mengakses bank umum atau konvensional, ASEAN Development Bank atau ADB mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi bagi masyarakat kurang mampu. Penghasilan rendah serta kepada usaha-usaha kecil atau mikro. Dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia, microfinance biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditunjukkan bagi nasabah berpenghasilan rendah, di mana pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum. B. Dasar hukum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK Nomor 29 SEOJK 5/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK antara lain. Pertama, POJK nomor 12, POJK nomor 5/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan-kelembagaan keuangan mikro. 2. POJK nomor 13, POJK
5/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. 3. POJK nomor 14, POJK 5/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. 4. POJK nomor 61, POJK 5/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12, POJK 5/2014 tentang perizinan, usaha dan kelembagaan keuangan mikro. 5. POJK nomor 62, POJK 5/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13, POJK 5/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peran microfinance. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro atau LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. OJK juga menetapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro atau LKM yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Aktivitas keuangan mikro ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Pengkreditan Rakyat Koperasi Simpan Pinjam, lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, hingga berbagai kelompok arisan. Pada dasarnya, layanan microfinance dapat dilakukan baik oleh lembaga, mulai dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga keuangan formal maupun informal, bahkan perseorangan. Namun sayangnya keberadaan lembaga keuangan mikro ini belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan layanan microfinance cenderung belum mampu memberikan dampak besar dalam mengatasi persoalan perekonomian masyarakat. Kehadiran microfinance diharapkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat menolong banyak masyarakat sebagai individu maupun komunitas. Setelah kita mengetahui bahwa microfinance adalah bentuk dukungan yang komprehensif untuk pengembangan usaha, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja peranan microfinance atau lembaga keuangan mikro atau LKM. 1. Mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. 2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat. 3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. 4. Sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro. 5. Pengelola simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. 6. Memberikan edukasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. 7. Meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atau kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Siapa saja yang layak mendapatkan bantuan microfinance? Microfinance adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman bagi usaha skala kecil. Berikut merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan microfinance. 1. The poorest of the poor. Kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama, dikarenakan beberapa faktor, misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, hingga faktor usia yang dapat menghambat memperoleh kesejahteraan. 2. Laboring poor. Kelompok dalam kategori kedua terdiri dari buruh dengan penghasilan sangat minim dan pekerjaan yang tidak tetap. Umumnya mereka yang termasuk dalam kategori ini bekerja pada sektor agraria seperti pertanian atau padat karya. 3. Self-employed poor.
Kelompok dalam kategori ketiga terdiri dari masyarakat ekonomi bawah dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sektor informal. 4. Economically active poor. Kelompok dalam kategori keempat umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, bahkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung. Microfinance adalah lembaga keuangan mikro atau LKM, memiliki prinsip umum dalam penerapannya, di antaranya sebagai berikut. 1. Pelayanan dan pengembangan produk, microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro. 2. Serta pelayanannya terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah. 3. Lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau. 4. Organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. 5. Kelangsungan kegiatan juga didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik menjamin keberlanjutan pelayanan dan menyumbang manfaat bagi nasabah dan pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri. C. Sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan kredit microfinance adalah berasal dari 1. Dana Pemda yang bersumber. Sumber dana yang berasal dari Pemda atau pemerintah daerah yang diambil dari APBD. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Ini sebagai dikatakan oleh Untoro dan Periwarjoyo. Tahun 2005 sampai 5805, keadaan ini mendorong beberapa Pemda untuk menyisihkan dana APBD-nya guna membantu pendanaan usaha mikro kecil. Dana yang disisihkan tersebut disalurkan kepada pengusaha mikro kecil dalam bentuk pinjaman yang menyalurnya melalui bank. Risiko kemacetan atas penyaluran kredit tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemda, sehingga di sini jelas bahwa Pemda memiliki andil besar dalam pengembangan bisnis usaha mikro kecil ini. 2. Dana pihak ketiga atau masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. 3. Dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. 4. Dana dari pihak funding atau donatur lainnya. Dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. D. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. E. Prinsip pemberian kredit microfinance. Dalam pemberian kredit microfinance ada beberapa prinsip yang selalu dianut, yaitu 1. Bersifat umum atau bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance akan memperolehnya. Mengenai penafsiran kelayakan ini, setiap lembaga yang menyalurkan kredit microfinance memiliki kriteria kelayakan yang dikemukakan. 2. Bersifat individual. Bersifat individual artinya kredit diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit. Bersifat selektif. Bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara sangat hati-hati atau prudent, yaitu ini sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan, the prudential principle of banking, di mana pihak yang mendapat atau berhak memperoleh kredit adalah mereka dianggap layak oleh perbankan. Tentunya perbankan akan menerapkan berbagai konsep yang bersifat dan berbagai skala ukuran. 4. Bersifat bisnis.
Bersifat bisnis artinya bahwa pemberian kredit dilihat dari segi sound banking consideration, pertimbangan bisnis secara profesional di mana setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjamin bahwa usaha bisnis perbankan masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang. F. Definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. Lembaga penjamin kredit atau LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable atau layak memperoleh pinjaman. Jenis skema penjaminan kredit. Ada beberapa jenis skema penjaminan kredit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navajas, yaitu 1. Direct model dan indirect model. Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dengan penjamin. Dalam direct model, maka jaminan akan diberikan langsung oleh penjamin. Sedangkan untuk indirect model, Alvaro Ruiz Navajas mengatakan di mana penjamin menempatkan dana penjaminan di bank dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari penjaminan. Penjaminan kredit hanya menerima progress report saja. 2. Individual model dan portfolio model. Dalam individual model, debitur secara individual akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjaminan yang besarnya disesuaikan dengan total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portfolio model, jaminan tidak diberikan secara individual melainkan penjamin akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang dicairkan oleh bank sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari portfolio model adalah maksimum kerugian akibat default dapat diperkirakan sebelumnya. H. Keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit. Ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit, yaitu 1. Penjaminan kredit dapat menurunkan moral hazard. 2. Debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. 3. Berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. 4. Fungsi perbankan sebagai agen of development akan terus terlaksana. Bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimum, namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut akan menjadi kredit macet, maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agen pembangunan. Tantangan microfinance. Setiap hal memiliki tantangannya tersendiri. Tidak terkecuali dengan microfinance, berikut ini tantangan yang harus dihadapi oleh microfinance di Indonesia. 1. Lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informal, misalnya meminjam dana dari rentenir atau lintah darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Contoh kegiatan microfinance, sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, microfinance hanya dapat dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia, pemerintah kota atau kabupaten, dan koperasi warga negara asing atau WNA, ataupun perusahaan milik asing tidak dapat mendirikan LKM. Adapun bentuk badan hukum dari microfinance atau LKM sebagai berikut. 1. Lembaga formal. 2. Lembaga semi-formal. 3. Lembaga non-formal. Ketika lembaga tersebut selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa microfinance atau LKM. Contohnya sebagai berikut. 1. Bank Desa. 2. Bank Kredit Desa atau BKD. 3. Lumbung Desa. 4. Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK. 5. Bank Karya Produksi atau BKPD. 6. Baitul Tarmil Muhammadiyah atau BTM.
7. Bank Kredit Kecamatan atau BKK. Contoh, microfinance di atas, lembaga keuangan mikro dapat juga berbentuk perseroan atau terbatas, atau disebut PT. Dengan ketentuan pemerintah kota, kabupaten, ataupun badan usaha milik desa dan kelurahan memiliki setidaknya 60% dari total saham yang ada pada PT tersebut. Perlu diingat bahwasannya tidak semua lembaga keuangan mikro atau LKM adalah resmi atau legal. Oleh karenanya, pastikan Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memantap memilih atau memilih satu LKM untuk usaha Anda. Misalnya, lembaga tersebut sudah sesuai dengan aturan atau perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kerjasama lembaga keuangan mikro Australia dengan Indonesia. Bambu Mikrokredit atau yang biasa disebut dengan Bambu menjadi salah satu lembaga keuangan mikro asal Australia Barat yang aktif dalam membangun interaksi positif dengan Indonesia. Cara kerja Bambu di Indonesia adalah dengan memperkerjakan staf dan relawan lokal sehingga tercipta interaksi erat antara komunitas lokal serta adanya kunjungan perwakilan Bambu di lokasi agen Indonesia. Pinjaman Bambu ini dikelola oleh lembaga mitra. Kemudian agen mitra melapor ke Bambu secara teratur dengan pengevaluasian bisnis untuk berkelanjutan. Bambu beroperasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain Bukit Tinggi, Sumatera Barat, melalui kemitraan dengan Bambu Daya Guna, Yogyakarta melalui kemitraan dengan Yayasan Trisakti Arum yang mengkhususkan diri dalam melatih masyarakat lokal. Di Malang, di mana pinjaman dikelola oleh Yayasan Daya Pertiwi, upaya Bambu untuk terus memperluas cakupan kemitraannya adalah dengan meneliti wilayah-wilayah potensial di Indonesia. Sekian dan terima kasih.